Rusia konfirmasi gunakan senjata termobarik di Ukraina ciptakan efek pembakar dan ledakan tinggi. Hurrah! Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan Rusia telah mengkonfirmasi menggunakan senjata termobarik di Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan mitranya dari Rusia mengatakan sistem senjata TOS-1A telah dikerahkan. Sistem ini menggunakan roket termobarik menciptakan efek pembakar dan ledakan. Senjata termobarik menyedot oksigen dari udara sekitarnya untuk menghasilkan ledakan suhu tinggi. Biasanya menghasilkan gelombang ledakan dengan durasi yang jauh lebih lama daripada ledakan konvensional. Senjata ini mampu menguapkan tubuh manusia. Informasi ini muncul ketika Menteri Pertahanan Ben Wallace telah mengumumkan bahwa pemerintah Inggris akan mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina, termasuk pasokan baru rudal anti-tank. Dia mengatakan kepada anggota parlemen Inggris telah mengirimkan 3.615 senjata anti-tank dan akan segera memasok konsinyasi kecil rudal anti-tank Javelin. Dia mengatakan Rusia mengubah taktik mereka dan begitu juga dengan Ukraina. Pihaknya akan membantu pasukan Ukraina mengatasi angkatan udara Presiden Putin. Wales juga mengatakan Inggris akan segera memasok konsinyasi kecil rudal anti-tank Javelin dan menjajaki kemungkinan menyumbangkan rudal anti-pesawat Star Trek ke Ukraina. Pasokan ransum, peralatan medis dan bantuan militer non-mematikan lainnya juga akan ditingkatkan. Pekan lalu, akun berbahasa Rusia di aplikasi perpesanan Telegram mengidentifikasi apa yang menurut analis Open Source tampaknya merupakan sistem roket peluncuran ganda termobarik TOS-1A Rusia di jalan antara Kiev dan kota Sumy. Sementara itu, seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan negaranya tidak dapat mengkonfirmasi penggunaan senjata termobarik oleh Rusia di Ukraina. Kami tahu bahwa mereka memiliki sistem peluncuran yang tersedia untuk mereka di Ukraina yang dapat digunakan untuk roket yang memiliki hulu ledak termobarik. Tapi kami tidak dapat memastikan bahwa senjata itu ada di Ukraina. Kami tidak dapat mengkonfirmasi contoh penggunaan apapun, terangnya kepada wartawan. Mengharukan, tentara Chechnya selamatkan nenek muslim Ukraina hingga parkir tank untuk melaksanakan sholat. Video yang beredar tentara Chechnya tampak sedang memarkir tank di hutan belantara saat waktu sholat telah tiba. Video itu viral di media sosial. Akun Twitter @rafispa_stb pada unggahannya menuliskan tentara Chechnya sedang melakukan sholat berjamaah sebelum berangkat ke medan perang. Tentara Chechnya yang tidak pernah meninggalkan sholat meskipun sedang berada di area pertempuran itu menuai banyak sanjungan. Bukan hanya itu, sikap tentara Chechnya yang selalu mengucapkan salam dan takbir ketika saling menyapa juga menuai pujian dari warganet. Sifat religius yang dimiliki tentara Chechnya dari video yang diunggah oleh akun @mentimun, pasukan tentara Chechnya juga menyelamatkan seorang nenek muslim Ukraina dari hantaman serdadu. Yang telah diketahui, Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov mengirim 12.000 tentaranya atau pasukan menuju perbatasan Ukraina untuk membantu Rusia. Putin kirim 16.000 pasukan dari negara-negara Timur Tengah ke Ukraina. Sekitar 16.000 sukarelawan dari Timur Tengah dilaporkan akan dikerahkan oleh Rusia untuk membantu Moskow berperang di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan lampu hijau pada Jumat 11 Maret untuk mengirim pasukan tambahan yang kemungkinan merupakan tentara bayaran dari Suriah. Jika Anda melihat bahwa ada orang-orang yang ingin atas kemauan mereka sendiri, bukan karena uang, untuk datang membantu orang-orang yang tinggal di Donbas, maka kita perlu memberi
memberi mereka apa yang mereka inginkan dan membantu mereka sampai ke zona konflik, kata Putin seperti dikutip Reuters. Pada pertemuan Dewan Keamanan Rusia, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan ada 16.000 sukarelawan di Timur Tengah yang siap datang untuk bertempur bersama pasukan dukungan Rusia di wilayah Donbas. Shoigu juga mengusulkan agar rudal Javelin dan Stinger buatan Barat yang disita oleh tentara Rusia di Ukraina harus diserahkan kepada pasukan Donbas bersama dengan persenjataan lain seperti sistem pertahanan udara portable yang dikenal sebagai Manpat dan roket anti-tank. Mengenai pengiriman senjata, terutama senjata buatan Barat yang jatuh ke tangan tentara Rusia, tentu saja saya mendukung kemungkinan memberikannya kepada unit militer Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk, kata Putin kepada Shoigu. Putin mengatakan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina sangat penting untuk memastikan keamanan Rusia, khususnya setelah Amerika Serikat memperluas NATO ke perbatasannya dan mendukung para pemimpin pro-Barat di Kiev. Politisi Irlandia kecam barat sanksi pada Rusia harusnya juga diterapkan ke Israel yang 72 tahun tindas Palestina. Politisi Irlandia Richard Boyd Barrett pada Rabu menyoroti standar ganda negara barat terkait invasi Rusia atas Ukraina. Semua kutukan kecaman terhadap rezim Vladimir Putin karena menginvasi Ukraina seharusnya juga diterapkan kepada negara Israel atas perlakuannya terhadap warga Palestina, tegas Richard Boyd Barrett dalam cuitannya di akun Twitternya @rboydbarrett Rabu 2 Maret lalu. Penelusuran serambinews.com di laman Wikipedia. Dalam postingan yang disertai video, Richard mengatakan sejumlah kritik terhadap pemerintahannya atas tanggapan pada invasi Rusia terhadap Ukraina yang dibandingkan dengan perlakuan Israel terhadap Palestina. Dia menyampaikan hal itu bertepatan dengan invasi barbar terhadap Ukraina yang dilakukan oleh rezim Vladimir Putin. Ditegaskan semua pihak sudah sepatutnya mengecam kejahatan yang bertentangan dengan kemanusiaan yang dilakukan Putin di Ukraina. Pemerintah langsung bergerak dalam waktu 5 hari untuk menjatuhkan sanksi kepada rezim Putin dan melakukan tindakan mendesak hingga penggunaan bahasa yang keras. Apa yang dilakukan terhadap Putin itu menurut Richard sudah sangat tepat dan sepantasnya hingga disebut sebagai barbar, penjahat, pembunuh, penghasut perang. Semua hal itu diakui patut. Tetapi semuanya itu seharusnya juga diterapkan kepada negara Israel atas perlakuannya terhadap warga Palestina, ujar Richard sebagaimana diunggah secara utuh dalam akun YouTube Cardova Media. Namun lanjut Richard, pemerintah dinilainya justru risau untuk menggunakan bahasa atau perlakuan yang sama pada Israel, merasa tidak pantas bahkan menggunakan kata apartheid. Richard pun membeberkan ketika Amnesty International, organisasi HAM yang paling dihormati di dunia, dan lembaga Human Rights Watch dalam waktu singkat mengeluarkan laporan kejahatan tersebut, menyatakan bahwa Israel sejak didirikan dilandaskan pada sistem penindasan